Oh, surat dari kantor. Kakak lagi apa ya? Kira selesai juga. Kakak lagi ngapain? Latihan piano. Udah selesai belum latihannya? Udah, baru aja selesai. Bunda pengen ngobrol nih? Yuk. Anak pintar, lagi latihan piano. Bunda tetap aja ya. Tumben Bun ngajak ngobrol. Iyalah, sekali-sekali masa nggak boleh ngobrol sama anaknya. Itu loh, udah keinget minggu lalu kakak kan di mobil tuh cerita lagi belajar tentang surat-surat gitu loh. Iya Bun. Benar. Iya. Jadi surat itu adalah alat komunikasi Bun. Nah, secara umum surat dibagi menjadi dua. Yang pertama surat resmi dan surat pribadi. Bunda tuh tadi baru aja dapat surat dari Pak Pos. Tumben nih dari kantor kok ada surat ke Bunda Christine Diandini. Nah, kayak gini nih surat apa nih Kak? Kalau dilihat dari amplopnya, ini surat resmi Bun. Karena ada kop suratnya. Coba kita buka aja yuk. Oke. Nah, ini Bun. Kalau surat resmi itu, setiap suratnya pasti memiliki kepala atau kop surat. Lalu ada nomor suratnya, serta tanggal pembuatannya. Lalu ada hal atau lampiran, kemudian nama yang dituju, pembukaan surat, isi surat, lalu pada bagian akhirnya akan ada penutup surat, tanda tangan, dan nama pengirim surat, serta cap instansinya Bun. Jadi ada nomor, sifat, hal, lampiran, tanggal, dan struktur surat gitu ya Kak ya? Iya Bun. Terus surat resmi itu memangnya hanya kayak gini aja Kak? Enggak, surat resmi itu ada dua. Yang pertama dari instansi ke instansi yang lainnya, dan yang lagi satu instansi ke pribadi. Kayak contohnya kayak gini yang ke pribadi Bun. Kalau yang instansi ke instansi itu bisa dari kantor Bunda bersurat ke sekolah kakak bisa ya? Iya Bun. Kebetulan mau ada bikin acara Kemenkeu to School. Wow. Iya. Selain surat resmi, tadi kakak juga cerita tentang apa itu? Pribadi? Iya Bun, surat pribadi. Jadi surat pribadi juga dibagi dua kayak surat resmi. Yang pertama dari pribadi ke instansi, dan lagi satu dari pribadi ke pribadi yang lainnya. Kalau pribadi ke pribadi itu, Bunda kayaknya tahu deh. Waktu Bunda kecil, Bunda suka komunikasi sama teman atau saudara itu tulis-tulisan surat. Jadi nyuratin sama teman yang ada di Jawa, nyuratin teman yang ada di kota lain, dan juga saudara. Soalnya belum ada telepon, belum ada email kayak sekarang. Betul yang pribadi ke pribadi kan? Ya betul banget. Yang lagi satu? Nah yang lagi satu itu dari pribadi ke instansi. Jadi contohnya kalau misalnya aku atau adik lagi sakit, jadi mak bunda sama ayah harus bikin surat ke sekolah sebagai surat izin Bun. Bahasanya sama kayak pribadi biasa gitu? Enggak, jadi kalau dari pribadi ke pribadi kan biasanya menggunakan bahasa yang lebih santai. Sedangkan kalau misal dari pribadi ke instansi, dia menggunakan bahasa yang lebih formal, gitu Bun. Oh gitu, iya sih waktu nyuratin ke sekolah kakak nggak masuk. Yang itu Bun. Iya. Kalau yang pribadi tapi formal,
Bunda juga ingat waktu kita ngundang acara syukuran itu ya. Oh iya, yang itu Iya Bun. kan, Betul. bahasanya juga formal ya Kak ya, Mm-mm. walaupun ke teman-teman biasa, tapi karena undangan lebih baku gitu. Iya. Iya iya iya. Seru juga ya obrolan kita tentang surat-surat Bun. gini, ya ampun. Makasih ya Bun sore ini udah ngajak aku ngobrol. Iya sayang, sama-sama. Dia juga seneng kok ngobrol sama anaknya ini. Kalau surat resmi itu ada kop atau kepala suratnya, lalu ada tanggal surat, nomor surat, lampiran atau hal surat, kemudian nama yang dituju, kemudian ada pembukaannya. Lalu di bagian akhir surat ada penutup, serta ada tanda tangan dari pengirim dan juga cap instansinya, Bun. Nah, kalau yang ini merupakan salah satu contoh dari surat pribadi. Surat ini biasanya akan dikirim dari pribadi ke orang lain. Lalu bahasa yang digunakan pada surat ini biasanya lebih santai serta tidak menggunakan bahasa baku. Kemudian strukturnya pun berbeda dari surat resmi, karena di surat ini hanya memiliki tanggal pembuatan surat, nama, pembuka, isi, penutup, lalu tanda tangan serta nama pengirim surat. Tidak berisikan kop surat. Biasanya surat ini ditujukan kepada sahabat, teman, ataupun saudara. Untuk yang satu ini merupakan salah satu contoh dari surat pribadi yang akan ditujukan ke instansi atau lembaga tertentu. Surat ini menggunakan bahasa yang lebih formal dibanding surat pribadi yang akan ditujukan ke pribadi yang lain. Strukturnya pun lebih tersusun. Hampir sama seperti surat resmi, tetapi surat pribadi ini tidak memiliki kepala atau kop surat.